kerjasama antara KPK dengan PPATK itu ada dua proses. Ketika KPK melakukan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana korupsi, kalau kemudian kami ingin mengembangkan siapa-siapa pihak yang terkait, maka kemudian kami selalu meminta kepada PPATK untuk menganalisis dari mana saja uangnya atau kemana saja uangnya mengalir. Itu yang inquiry ya, yang permintaan dari KPK untuk menganalisis pengembangan kasus. Tapi sebaliknya, selain yang diminta oleh KPK, ternyata juga PPATK ada beberapa kasus itu yang proaktif. Berdasarkan analisisnya, kalau mencurigakan tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan, maka lalu lintas transaksi keuangan yang mencurigakan itu oleh PPATK dilempar ke KPK, sehingga dengan adanya kecurigaan lalu lintas uang yang tidak sesuai dengan profil itu, KPK bisa kemudian menelusuri perbuatannya apa yang related dengan transaksi keuangan tersebut. Ini bagi penyelenggara negara maupun pihak swasta. Pihak swasta kan juga bisa kemudian bisa ditelusuri. Ini kok memberi sesuatu yang rutin, transfer rutin kepada pejabat tertentu. Nah, itu kan bisa. Baik dari swastanya maupun penyelenggara negaranya. Apapun yang penting transaksi keuangannya itu bisa menggambarkan hal-hal yang mencurigakan. Kasus misalnya, mohon maaf, Bupati Bangkalan almarhum ya, Fuad Amin Imron, itu yang semula suap yang kami tangkap awalnya itu hanya beberapa miliar ya, tapi kemudian setelah didalami berdasarkan bantuan analisis dari PPATK, kemudian kami temukan ternyata aliran-aliran dana yang mencurigakan yang patut diduga minimal gratifikasi atau bahkan mungkin suap, itu ternyata bukan hanya miliaran tapi ratusan miliar gitu ya. Tetapi karena tahu ada PPATK dan juga tahu bahwa KPK selama ini selalu bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri transaksi keuangannya, maka kemudian saat ini banyak transaksi-transaksi yang itu tidak melalui jalur lembaga keuangan lagi, Pak. Nah, yang kemudian menggunakan cash, menggunakan transaksi non perbankan lah, non lembaga keuangan. Nah, ini artinya ada loop ya, ada celah di mana transaksi itu yang kemudian sulit ataupun tidak terendus ya, tidak terlaporkan ke PPATK. Ini ke depan perlunya bahwa misalnya transaksi minimal, kalau ini kan yang dilaporkan ke kami kan yang patut dicurigakan kan yang dilaporkan adalah 100 juta ke atas ya. Itu ke depan kayaknya perlu bahwa semua transaksi keuangan itu perlu kemudian tidak boleh by cash ya, tidak perlu kemudian artinya tidak harus diatur, harus semuanya menggunakan lembaga keuangan, tidak boleh menggunakan cash. Nah, artinya semakin semua transaksi keuangan itu menggunakan jalur yang bisa dianalisis oleh PPATK, itu kan akan semakin menggambarkan. Nah, saya kurang tahu apakah PPATK sejauh ini sudah bisa memberikan gambaran sesungguhnya transaksi keuangan Indonesia itu berapa persen yang sudah menggunakan lembaga keuangan ataupun perbankan, dan berapa persen yang masih tidak menggunakan. Nah, ini yang menurut saya perlu kita gerakkan bersama-sama. Artinya kalau semakin semua hal, misalnya 10 juta atau 50 juta lah minimal, 50 juta itu tidak boleh cash gitu. Tidak boleh menggunakan uang kertas ataupun pakai logam mulia atau apapun. Tapi begini ya, kami menemukan analisis dari PPATK menunjukkan bahwa sebuah pejabat mendapat aliran dana tertentu yang tidak sesuai profil, tidak punya perusahaan, tidak punya usaha dan lain-lain, tapi dia dapat kiriman terus. Yang itu di luar gaji dan di luar uang-uang yang legal dari jabatannya ya. Maka kami kemudian masih dituntut untuk mencari perbuatan
yang mengakibatkan orang tersebut mendapat sesuatu atau mendapat transfer sesuatu itu karena perbuatan melawan hukum apa. Nah,